kali ini kelompok kami akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang the systematic action research model. Sebelum itu, next selanjutnya coba. Sebelum itu kami ingin memperkenalkan nama-nama kelompok kami terlebih dahulu atau tim kami. Yang pertama saya sendiri Nur Muhammad. Yang kedua saya Cindy Saresta Meliani. Saya Safana Aini Rahmani. Saya Zara Putri. Saya Noktaviani. Saya Agnes Aurora Yoleta Sudarto. Oke, next selanjutnya yang pertama menjelaskan tentang definisi metode the systematic action research model. Oke, next. Nah, ini adalah definisinya tentang model. Nah, ini jadi model kurikulum ini didasarkan pada asumsi bahwa perkembangan kurikulum merupakan perubahan sosial. Hal itu mencakup suatu proses yang melibatkan kepribadian orang tua, siswa, guru, struktur sistem sekolah, pola hubungan pribadi, dan kelompok dari sekolah dan masyarakat. Nah, jadi sesuai dengan asumsi tersebut, model ini mengenakan pada 3 hal. Yang pertama adalah hubungan antara insani atau manusia, sekolah, dan organisasi masyarakat, serta wibawa dari pengetahuan profesional. Oke, langsung model ini didasari pada asumsi bahwa perkembangan kurikulum merupakan perubahan sosial. Sesuai dengan asumsi tersebut, model ini biasanya tuh menekankan pada yang tadi saya sebutkan, hubungan insani, sekolah, organisasi masyarakat, dan wibawa dari pengetahuan profesional. Yang kedua ini ada karakteristik dari model systematic action research model. Next. Yang pertama, yang seperti dijelaskan oleh Nur itu ada hubungan insani. Nah, kan dari model karakteristik yang dijelaskan ini, itu hubungan antar manusia karena perkembangan kurikulum ini merupakan perubahan sosial. Perubahan sosial memang diperlukan hubungan antar manusia seperti melibatkan kepribadian orang tua, siswa, guru, pola hubungan pribadi dari sekolah dan juga masyarakat. Yang kedua, sekolah dan masyarakat. Selain dari lingkungan sekolah, pengembangan kurikulum memiliki pandangan bagaimana peranan kurikulum dengan memasukkan pandangan dan harapan dari masyarakat. Dan yang terakhir, wibawa dari pengetahuan profesional. Maksudnya adalah setelah dari kedua poin tersebut, maka penyusunan kurikulum ini melibatkan pengetahuan profesional yang diharapkan agar penyusunan kurikulum mempertimbangkan fase perkembangan murid seperti tingkatan kelas dan usianya. Next. Kurikulum dikembangkan dalam konteks harapan warga masyarakat, para orang tua, tokoh masyarakat, pengusaha, dan siswa. Guru-guru dan lain-lain mempunyai pandangan tentang bagaimana pendidikan, bagaimana anak belajar, dan bagaimana peranan kurikulum dalam pendidikan pengajaran. Penyusunan kurikulum harus memasukkan pandangan dan harapan-harapan masyarakat. Dan salah satu cara untuk mencapai hal tersebut adalah dengan prosedur action research. Next. Nah, terus yang ketiga itu adalah langkah-langkah pengembangan the systematic action research model. Yang pertama itu ada mengadakan kajian secara seksama tentang masalah-masalah kurikulum. Nah, itu bisa berupa pengumpulan data dan mengidentifikasi faktor-faktor kekuatan dan kondisi yang mempengaruhi masalah tersebut. Yang kedua ada implementasi dari keputusan yang diambil dalam tindakan pertama. Itu kayak misalnya menyiapkan data bagi evaluasi tindakan sebagai bahan pemahaman tentang masalah yang dihadapi. Terus juga sebagai bahan untuk menilai kembali dan mengadakan modifikasi. Dan yang terakhir sebagai bahan untuk menentukan tindakan lebih lanjut. Selanjutnya ada langkah-langkah pengembangan kurikulum menurut Arifin.
Nah, yang pertama itu ada studi diagnostik masalah dalam kelas atau sekolah. Jadi ini ditelusuri dulu masalahnya tuh ada apa aja di dalam kelas ataupun di dalam sekolah. Kemudian setelah didiagnostik, yang kedua adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jadi di sini faktor-faktor apa yang mempengaruhi adanya masalah tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah merencanakan pemecahan masalahnya. Jadi ketika udah tahu faktor-faktornya, masalahnya udah tahu, nah direncanakan nih gimana cara pemecahan masalahnya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Cindy. Selanjutnya adalah menentukan keputusan yang diambil sehubungan dengan masalah tersebut. Jadi setelah kita tahu nih apa pemecahan masalahnya seperti apa, kita menentukan nih keputusan apa yang akan kita ambil. Nah, setelah itu melaksanakan keputusan yang telah diambil dan menjalankan rencana yang telah disusun. Nah, setelah kita menentukan keputusan, selanjutnya itu kita melaksanakan keputusan kita. Nah, setelah itu yang terakhir adalah mencari fakta secara meluas dan menilai tentang kekuatan dan kelemahannya. Jadi setelah kita melaksanakan keputusannya, kita mencari fakta nih, kira-kira apa sih kekuatannya dan apa sih kelemahannya. Seperti itu, lanjut. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.